Dari pelaksanaan ini memang kita waktu itu ada suatu diskusi kecil dari hasil kita turun ke lapangan dengan adik-adik saya atau anak-anak saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya, juga dari lembaga NU dan kemarin juga dari Pak Jana maupun Pak Kayis. Ternyata dari permasalahan itu ada suatu setitik yang perlu kita nanti diskusikan sebagai solusi jalan keluar nanti dalam diskusi ini. Jadi sekali lagi jangan terlaksananya acara ini. Kami juga berterima kasih pertama pada khususnya teman-teman alumni BMNI yang telah mensupport dana ini, tapi kami tak perlu menyebutkan. Dengan terlaksananya ini, kami masih mempunyai komitmen itu. Jadi kata Bung Karno adalah kaum Mahen merdeka, merdeka. Kata Bung Karno, kaum Mahen harus dilindungi karena ini adalah cikal bakal para petani harus dilindungi. Cukup sekian dari sambutan kami. Adi Cipto Wiono sebagai koordinator Surabaya Concern buat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut data BPS, sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan besar ke depannya. Mengutip data Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu hampir 30 tahun terakhir, sokongan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau singkat PDB turun drastis. Dan ini membuktikan kalau petani kita lebih tragis di negara agraris seperti itu. Mungkin untuk diskusi lebih lanjut saya serahkan kepada beliau-beliau yang bisa saya. Saya sampaikan begini. Saya pertama kali diajak kerjasama sama SCWI untuk bikin acara ini karena menyangkut petani. Saya langsung iya, karena saya ini sudah 18 tahun sejak 2002 menjadi mitranya petani, karena saya termasuk distributor pupuk yang ada di Bangkalan, sebagian Bangkalan, dulu Surabaya. Dan saya ini paling tahu bagaimana susah jerih payahnya petani, gitu. Saya tahu persis, karena saya sering tiap bulan saya ketemu beliau-beliaunya, gitu. Saya juga sering diundang di dinas pertanian, juga sering juga di stakeholder yang lain membicarakan petani. Petani ini kan enak didiskusikan, tetapi tidak enak untuk dirasakan. Hanya untuk diskusi kok, dari diskusi. Petani ini kadang-kadang didiskusikan di rumah makan, itu orang-orang kaya-kaya yang mendiskusikan petani. Kemudian diskusinya petani ada di hotel-hotel, yang petani tidak menyentuh sama sekali. Saya kasih contoh begini, nanti Pak Yono, ini sebentar saja. Ketika ada kebijakan pemerintah tentang pertanian, ini sesungguhnya kebijakan itu bagus, tetapi sampai pada implementasinya, perwujudannya itu selalu gagal. Kebanyakan babak belur di daerah, di masing-masing daerah. Saya kasih contoh kebijakan pupuk, kebijakan penyediaan pupuk subsidi yang dibangun oleh pemerintah itu sesungguhnya sudah bagus. Tata sistemnya sudah ditata sedemikian rupa. Tetapi begitu masuk ke implementasi itu pasti babak belur, gitu. Karena sesuai itu saya melihat ada di situ banyak duit, banyak celah-celah yang bisa dimainkan semua orang, sehingga banyak orang berkepentingan. Itu seperti gula yang kemudian menjadi konsentrasi semut-semut yang ada di situ. Hari ini subsidi pupuk ini dikawal banyak lembaga, ada dari BIN juga, ada dari Polri juga dikawal semuanya. Babinsa juga masuk di sawah-sawah sekarang itu. Saya melihat banyak manfaatnya memang, kemudian distribusi itu berjalan bagus. Saya sebagai distributor itu sebenarnya dulu tidak jualan pupuk, distributor itu tidak boleh jualan pupuk. Hanya untuk mengantarkan kepada yang berhak untuk menerima. Karena itu dikasih sepeling harga, sehingga distributor itu dikasih
nafas untuk bagaimana bisa mendistribusikan kepada yang berhak. Tapi kenyataannya PP itu kadang-kadang berjalan-jalan yang kemudian mementingkan margin, yang kemudian tidak mementingkan petani lagi. Ini yang terjadi. Terus subsidi di petani itu rata-rata itu terlalu ketat sehingga petani sendiri itu kadang-kadang waduh ribet. PP itu subsidi PP itu petani itu boleh membeli kalau pakai KTP, kalau di lokasi setempat dan lain sebagainya, ketat sekali. Tetapi subsidi-subsidi yang lain seperti subsidi LPG, subsidi BBM, orang enak saja. Orang Banyuwangi beli BBM di Jombang juga tidak masalah. Orang Jombang beli LPG pengeluaran di mana-mana gampang gitu. Tapi PP nggak bisa. PP nggak bisa. Orang Sepanjang harus beli PP di Sepanjang. Kiosnya ditentukan. Tidak boleh ada orang Sepanjang beli PP ke Gresik, nggak boleh, ke Surabaya nggak boleh. Karena kiosnya ditentukan, alokasinya ditentukan, jumlahnya ditentukan, harganya ditentukan. Itu. Nah, petani kita ini rata-rata itu cukup kekuatannya. Jadi kekuatan duitnya itu pendek, kemudian dikepung oleh kepentingan-kepentingan yang lain sehingga kadang-kadang lebih banyak menyerah daripada menyelesaikan. Ini petani kita menyerah. Ini yang saya tangkap dari para petani kita ini. Karena itu kemarin saya ketemu teman-teman mahasiswa itu kok ada greget untuk menjadi suaranya petani. Saya tertarik. Saya langsung berdiri. Oke lah. Kalau gitu saya akan sediakan space untuk media saya bahwa Anda bisa bersuara dengan petani. Karena petani itu sekarang tidak bisa bersuara, tidak mampu bersuara. Suaranya itu tenggelam dengan hiruk-pikuk politik dan lain sebagainya. Itu. Kalau tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Dr. Yamal bahwa Pak Dokter ini bilang bahwa sekarang ini lahan pertanian semakin mencit dan sebagainya. Kebijakan pemerintah untuk membuka lahan-lahan baru selalu gagal. Hari ini kebijakan pembukaan lahan baru itu diserahkan ke Menhan, Menteri Pertahanan. Itu saking sulitnya gitu. Zaman Pak Dahlan Iskan menjadi menteri, itu juga ada upaya untuk akhirnya ada dugaan korupsi dan lain sebagainya gitu. Ini fakta-fakta yang harus dihadapi oleh petani-petani kita. Nah, padahal kata Pak Dokter tadi, pangan Indonesia ini sebenarnya kalau mau kembali kepada sistem pangan di Indonesia, maka penguatan sistem ekonomi kita yang berbasis pada petani itu mestinya ini yang menjadi kekuatan Indonesia gitu. Nah, kalau semuanya impor, sekarang semuanya impor. Jagung impor, beras impor, cangkul itu impor, cangkul itu impor gitu, bawang juga impor, apa? Garam itu luar biasa impor gitu. Saya pernah tanya ke Pak D waktu jadi gubernur, saya jadi wartawan, saya tanya, Pak D, kenapa sih orang-orang tidak mampu, petani-petani kita ini tidak mampu untuk tanam kedelai? Kedelai itu benar nggak mampu kita, nggak visible. Padahal kedelai itu dulu unggulan kita, tetapi kedelai sekarang tidak mampu ditanam petani karena kos produksinya itu kalah jauh dengan harganya. Sehingga siapa yang menanam kedelai itu alamat tumbang. Nah, kedelai itu baru tidak tumbang kalau dijual godokan. Dijual godokan biayanya itu loh. Nah, itu kan luar biasa. Sulit, betapa sulitnya petani-petani kita. Nah, ini karena itu nanti kita cari Pak Zainal, beliau ini punya background di bagaimana melihat persoalan sistem ekonomi dan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertanian di negeri ini. Kemudian nanti dengan ibunya kita akan bicara tentang apa yang sesungguhnya dilakukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan fakta-fakta lapangan yang seperti itu. Ini saya kira yang lebih penting. Karena itu saya lebih memberikan waktu kepada Bu Arlendawati, ya. Ini untuk memberikan gambarannya sejauh mana yang ibu potret tentang petani kita, dan nanti kita bisa compare dengan apa fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan pertanian itu. Kemudian kita bisa compare dengan bagaimana mengawal kebijakan pemerintah yang sesungguhnya itu berpihak ke petani, tetapi tidak sampai pada petani. Di tengah jalan kebijakan itu banyak yang lupang. Saya kira itu, mari kita diskusikan.